diseminasi aksinya tahun 14 oleh Bapak Aurel Maisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, dan rahmat kesempatan untuk hadir pada acara kita kali ini. Salawat beriringan salam buat Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita saksikan Bapak Aurel Maisal untuk memberikan materinya atau aksi nyata pada Ulang 14 calon guru bergerak angkatan 6 SDN 15 Padang Panjang Timur oleh Bapak Aurel Maisal SPD. Kami silakan. Mohon izin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di SD Negeri 15 Padang Panjang Timur ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Oleh saya sendiri, Bapak Aurel Maisal, salah satu guru di SD Negeri 15 Padang Panjang Timur, yang mana pada saat ini saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Salawat dan salam terpulang kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SDN 15 Padang Panjang Timur. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini. Semoga kegiatan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak dan Ibu semuanya, izinkan saya di sini untuk memulai kegiatan dengan judul penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, selama mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini, sangat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan di sini saya ingin berbagi ilmu bersama, belajar bersama Bapak Ibu tentang ilmu yang sudah saya dapatkan tersebut. Maka dari itu saya lakukan diseminasi ini. Pada penerapan budaya positif di sekolah, saya yakin dan percaya kita bersama-sama sudah menciptakan budaya yang positif di sekolah, namun prosesnya mungkin belum maksimal. Jadi oleh karena itu, alangkah baiknya kita kenali dulu bagaimana sistem pendidikan Indonesia itu yang sebenarnya. Bapak dan Ibu guru, selamat datang para guru hebat yang luar biasa. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini di SD Negeri 15 Padang Panjang Timur. Baik Bapak Ibu, kita semua pasti tahu siapa yang ada di gambar ini. Kira-kira siapa ini Bapak Ibu? Iya, luar biasa. Ini adalah Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantara ini sangat luar biasa dalam merumuskan teori tentang pendidikan di Indonesia. Ada 3 sistem among yang sangat kita kenal, yaitu Ingarso Suntolodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tun Uri Handayani. Jika dilihat ada ini 3 gambarannya. Ada filosofi pendidikan nasional menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Jika di depan kita menjadi tauladan, jika di tengah memberi bimbingan, dan jika di belakang kita memberikan dorongan dan motivasi untuk pendidikan di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan juga teori dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini sangat luar biasa. Apa itu? Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara itu memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Tujuan pendidikan ini yang sering terjadi miss antara guru, kurikulum, pemerintah, dan siswa. Apa itu missnya? Di sini kata-kata yang hanya berbeda 1 huruf saja. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat.
Nah, namun yang kita temui, kita sering menuntut ini terganti dengan kata menuntut. Kita sering menuntut anak untuk paham satu materi, walaupun anak tersebut tidak memiliki bakat dalam bidang tersebut. Kita selalu menuntut anak harus bisa matematika. Anak yang berbakat kinestetik harus bisa dia dengan bakat yang numerasi. Anak yang bakatnya di bidang seni harus bisa di bidang matematika. Itu yang salah. Jadi sebelumnya kita menuntut anak untuk bisa memahami materi kita, sementara tujuan pendidikan itu sebenarnya bukan menuntut, tapi menuntut segala kodrat anak tersebut. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki dari laku dari anak tersebut. Bapak dan Ibu semuanya, Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Nah, bagaimana pula itu Pak, pendidik itu diibaratkan atau dianalogikan sebagai tukang petani atau tukang kebun. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Seorang petani itu dia pasti dalam menanam padi disemaikan dulu benihnya. Dia tidak pernah memilih benih yang ini akan saya tanam, benih yang ini tidak saya tanam. Benih yang ini itu saya berikan pupuk yang seperti ini. Semua petani pasti akan menyampaikan benihnya dengan adil, kemudian menanamnya, memupuk, menyiangi hingga nanti akhirnya padi yang diharapkan dapat berbuah dengan baik dan dapat dipanen dan menjadi nasi. Itu seorang petani. Begitu juga hendaknya guru. Guru diibaratkan sebagai petani ini, kita menerima segala keberagaman anak yang ada. Apapun bakatnya, apakah auditori, apakah visual, audiovisual, kita wajib menerima segala bakat kodrat anak tersebut. Kenapa? Kita ibaratkan petani tadi lagi. Mungkin nggak ya Bapak Ibu, seorang petani padi yang ditanamnya padi, hasil yang diharapkan itu jagung. Mungkinkah seperti itu Bapak Ibu? Tidak mungkin. Begitu juga dengan anak. Mungkinkah semua anak itu akan menjadi dokter semuanya? Mungkinkah semua anak itu akan menjadi ahli matematika semuanya? Atau ahli olahraga semuanya? Pasti tidak. Jawabnya tidak. Tidak akan mungkin ikan dan kucing kita suruh lomba berenang dalam air. Itu konsepnya. Jadi kita hanya menuntut kodrat anak tersebut. Tidak mungkin anak ini dengan segala keberagamannya kita tuntut dia untuk jadi satu yang kita mau. Tidak mungkin. Maka dari itu, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu menuntun kodratnya sesuai dengan bakat dan minat yang ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Supaya lebih jelasnya, peran pendidik itu dianalogikan seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, hama, jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Jadi ini kata kuncinya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengganti kodrat anak. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Jadi seperti itu. Kita wajib menerima keberagaman yang ada tersebut. Kemudian Bapak Ibu, begitu juga dengan siswa. Tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntut. Bagaimana cara guru menuntut akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Ki Hajar Dewantara mengatakan, dalam hal mendidik yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Untuk mencapai hal ini, maka dapat berpedoman pada trilogi pendidikan, yaitu yang seperti yang disampaikan tadi, yaitu jika di depan kita memberi panutan atau ing arso sentolodo, ing madio mengkarso, dan keduri handayani. Trilogi ini, jika dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran sistem AMO, akan berdampak luar biasa pada perkembangan siswa-siswi kita dalam dunia pendidikan, terkhususnya di Padang Panjang SD Negeri 15 Padang Panjang Timur ini. Bapak Ibu yang luar biasa, sistem AMO ini memiliki pengertian menjaga, membina, mendidik anak dengan kasih sayang, dengan cinta. Selain itu, pendidik juga harus memahami bahwa karakteristik siswa adalah bermain. Jadi anak kita ini sebenarnya hanya mau bermain, dan dari cara permainan itulah dia belajar.
mengungkapkan rasa dan bebas atau merdeka. Ketika guru memahami karakteristik siswa, maka itu akan menolong guru untuk menuntun anak didik dengan baik pula. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maka dari itu Bapak Ibu, kurikulum di Indonesia itu sering berubah-ubah karena menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum pada zaman kita sekolah dulu tidak bisa dipakai lagi pada saat anak yang sekarang. Jadi seperti itu. Bapak dan Ibu, konsep utama modul budaya positif. Kita masuk ke materi inti. Jadi tadi kita sudah melihat gambaran sedikit tentang konsep pendidikan yang sangat luar biasa menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini apa hubungannya? Setelah kita mengetahui konsep pendidikan tadi, semoga kita bisa sama-sama menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi di sini nanti ada 7 yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi dan 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi atau segitiga restitusi. Kita kupas satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar ini, bagaimana seorang guru bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, cara merubahnya simpel saja. Kita awali dari diri kita, karena menurut Stephen Covey, Principal Center Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita terlebih dahulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Mari kita terbuka dengan pembaharuan yang ada. Jangan egois dengan pemahaman yang sudah kita dapatkan sebelumnya, tapi buka diri untuk mendapatkan pembelajaran yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Bapak dan Ibu, apa perbedaan antara paradigma stimulus respon dengan paradigma teori kontrol? Kalau stimulus respon ini konsep yang lama. Itu realitas kebutuhan kita itu semuanya sama. Jadi anak diberikan tugas yang sama, semuanya yang sama. Sementara kalau teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kalau paradigma lama atau stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Sementara teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita adalah kita, mereka adalah mereka, kita ini unik, keunikan itu sempurna. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini teori yang lama. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan maupun perilakunya salah. Tujuannya apa? Bisa jadi dia ingin membela dirinya, karena itu kodrat kita sebagai manusia. Terutama anak-anak murid. Ketika mereka kita salahkan, tentu dia akan melakukan suatu tindakan yang ingin membenarkan dirinya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang berbeda lagi dengan teori kontrol. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Hanya diri kita sendiri. Itulah motivasi intrinsik tadi, yang dari dalam diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, itu menurut teori paradigma lama. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya orang itu yang bisa mengontrol dirinya. Kemudian kalau paradigma lama atau stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau bujuk, tidak bisa jo, akhirnya wak pasuk. Itu teori lama. Kalau teori baru, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi merumuskan apa kira-kira solusi dari yang kita bicarakan, yang kita selesaikan. Kemudian
model berpikir menang atau kalah. Jadi misalnya kita dengan murid menyelesaikan masalah, selesai sama kita berarti guru menang, siswa yang kalah. Namun kalau teori kontrol, model berpikir itu menang dan menang, adil. Dapat solusinya. Misalnya ada anak bermasalah nantinya, kita selesaikan bersama-sama, adil untuk si anak, adil juga untuk kita. Jadi anak tidak terpukul, anak tidak terpuruk, namun ia makin termotivasi karena prinsipnya menang dan menang. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini kira-kira perubahan paradigma untuk kurikulum yang sekarang ini. Kurikulum merdeka, yaitu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Baik Bapak dan Ibu, tadi dari teori kontrol tadi, hanya diri kita yang bisa mengendalikan diri sendiri. Orang lain tak bisa mengendalikan dirinya. Nah, inilah konsepnya, motivasi perilaku manusia. Seperti yang kita ketahui, motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bapak Ibu, motivasi itu yang pertama itu dapat menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian jenis yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasinya. Dia melakukan sesuatu supaya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu salah satu motivasi juga. Namun, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan jenis yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dia melakukan sesuatu itu karena dirinya sendiri, karena kemauannya, karena dia yakin dengan nilai-nilai yang dianutnya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Dari 3 tujuan dan jenis motivasi ini, menurut Bapak Ibu, yang pertama, kedua, atau ketiga yang paling bagus? Yang ketiga, luar biasa. Karena motivasi intrinsik inilah yang sangat menentukan keberhasilan dari anak tersebut nantinya. Bapak Ibu semuanya, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kalau pada kurikulum lama itu kita kenal dengan 4C. Nah, di sini yang pendidikan karakter semuanya sudah tergambar di sini pada profil pelajar Pancasila. Maka dari itu mari kita bersama-sama mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari murid-murid kita. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pada poin yang kedua tadi, yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi anak datang tepat waktu memang karena kemauan dirinya, bukan karena paksaan guru. Anak membuat PR memang karena keyakinannya, bukan karena ketidaknyamanan, karena ketakutan mereka pada hukuman yang akan diberikan guru. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, itu disiplin positif. Bapak dan Ibu, konsep disiplin positif disiplin yang dengan identitas yang gagal. Jadi, perkembangan ilmu itu sangat luar biasa. Kalau sebelumnya kita tahu bahwa reward and punishment, hukuman dan penghargaan dan hukuman itu sangat luar biasa efeknya untuk anak, ternyata sekarang itu sudah tidak efektif lagi. Hukuman itu sifatnya pasti mendadak. Anak berapa kali langsung dapat hukuman. Yang pasti hukum itu menyakitkan, tidak nyaman, murid itu menjadi takut,
kita jadi memaksa murid menyembunyikan kesalahannya karena takut tadi, kemudian murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan, memang penghargaan ini mendapatkan reaksi sangat luar biasa pada anak tersebut dalam waktu tersebut. Namun pengaruhnya hanya jangka pendek dan jangka panjangnya itu sangat minim. Kemudian tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Yang si A dapat hadiah, yang si B dapat hadiah, ada muncul iri hati dari teman-temannya yang lain. Mematikan kreativitas karena pendapat si A dengan pendapat si B, walaupun pendapat si A di mana kita adalah pendapat yang luar biasa, namun kedua pendapat itu tetap wajib kita hargai, wajib kita kasih penghargaan karena dia sudah berani mengutarakan pendapatnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, ini yang tidak boleh juga. Ranking menjadi tata penghargaan, namun mematikan kreativitas anak, membuat anak yang rankingnya di bawah itu menjadi minder, ilfil, kemudian juga insecure. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Dari ranking tadi akan ada banding membandingkan. Si A kayak gini dia, bagus nilainya. Si B kayak gini. Inilah jadinya merampas hak menghargai dirinya sendiri. Anak menjadi tidak percaya diri. Nah, bagaimana konsep disiplin identitas yang berhasil, yang sukses? Ini dia. Ganti reward and punishment menjadi konsekuensi dan restitusi. Apa itu konsekuensi? Penguatannya jangka pendek harus dikuatkan selalu. Perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus dan respon. Kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan teori kontrol yang sudah kita pelajari tadi, dirinya memegang kontrol bahwa motivasi intrinsik itu lebih besar pengaruhnya daripada motivasi ekstrinsik. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi. Nanti restitusi ini Bapak Ibu akan kita berikan contohnya bagaimana cara menyelesaikan masalah sesuai dengan cara restitusi ini. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika dia melakukan kesalahan, kita lakukan restitusi sehingga dia dapat diterima kembali di kelompok yang telah ia lakukan kesalahan tersebut. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita berikan, terutama kita di SD. Kalau di SMP dan SMA mungkin anak ini kita tanyakan, kalau kamu tadi berkelahi dengan teman, kamu tentang teman, menurut kamu apa apa solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin anak SMA bisa menemukan solusi yang tepat. Tapi kalau anak SD, yang murid-murid kita ini perlu bimbingan dari kita. Makanya perlu tawaran dari kita. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus pada karakter bukan tindakan ini, kita bukan berfokusnya pada tindakan anak yang salah tadi, namun karakter dia yang berani mengakui kesalahannya, berani meminta maaf atas kesalahan yang telah ia perbuat. Itu fokus kita pada karakter tadi. Kemudian terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Setelah dia berani mengutarakan keberanian tentang karakter dia tadi, barulah kita menemukan solusi dan berfokus pada solusi tersebut agar tidak terulang lagi. Bapak dan Ibu, apa perbedaannya? Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira untuk zaman sekarang mana yang paling cocok? Sebenarnya ketiga ini cocok-cocok saja, namun pada zamannya. Pada murid yang sekarang ini kira-kira mana kira-kira cocok? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Mari kita lihat. Kalau hukuman, iya betul Bu. Kalau hukuman, guru itu menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 10 menit ini kalau dia tidak mengerjakan PR tadi kasusnya. Guru marah dan murid menjadi takut, sifatnya mendadak. Oh, udah buat PR, doyo. Agak dimukul, angke kaki.
pacik telingo. Jadi seperti itu lebih kurang untuk hukuman. Anak menjadi malu, anak menjadi takut, anak menjadi minder, anak merasa tidak dihargai karena tidak ditanya dulu alasannya kenapa tidak BPR. Tahu ada keluarganya yang bagaimana. Kemudian konsekuensi. Guru itu memberikan konsekuensi untuk menyelesaikan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Allah yang pertama sudah selesai semuanya ditambah lo 3 kali lipat. Itu kita egois kepada anak dan itulah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Harus menghormati peraturan. Bapak Ibu, kenapa pula menghormati peraturan ini salah? Sebenarnya bukan salah, namun belum tepat. Kalau yang kita ketahui, di setiap sekolah pasti ada peraturan. Peraturan itu sifatnya sepihak atau berkolaborasi. Sepihak, Bapak Ibu. Karena kenapa bukan berkolaborasi? Peraturan itu dibuat misalnya kita sekolah yang membuat peraturan, apakah kita berkolaborasi dengan murid atau guru saja? Guru saja. Jadi seperti itu, anak harus memaksa ikut yang ditetapkan oleh guru. Kalau tidak, dia harus menerima konsekuensinya. Jika dia melanggar peraturan yang ada, maka ia harus menerima konsekuensinya seperti itu. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Nah, keyakinan kelas ini nanti kita bahas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, kita baru berkolaborasi dengan anak. Apa yang anak-anak butuhkan di kelas ini dari mereka munculnya? Saya mau kelas yang bersih Pak, berarti menjaga kebersihan itu keyakinan kelas yang pertama. Saya mau tidak ada kawan-kawan yang mengejek-mengejek, yang diskriminasi, yang pilih-pilih teman. Nah berarti, bermain bersama. Seperti itu. Jadi rumuskan bersama-sama, itulah keyakinan. Kalau dia sudah mampu merumuskan keyakinan ini, keyakinan kelas ini, maka insya Allah bersama-sama kita membiasakan penerapan keyakinan tersebut. Kita ingatkan selalu pada anak keyakinan, karena keyakinan ini kita rumuskan bersama mereka. Mereka yang mau seperti itu, berbeda dengan peraturan. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Adanya keadilan tanpa keterpaksaan. Mereka yang merumuskan tadi, bukan dari kita. Harus dilaksanakan peraturan, bukan seperti itu. Tapi keyakinan ini bersama-sama diterapkan bersama-sama untuk kelas kita atau untuk sekolah kita. Itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi untuk zaman sekarang Bapak Ibu dapat kita simpulkan kira-kira mana yang cocok untuk anak-anak milenial sekarang ini? Restitusi. Sangat luar biasa. Anak-anak sekarang beda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu 1 tambah 1 2. Kalau anak zaman sekarang 1 tambah 1. Kenapa bisa 2 Pak? Dia akan menanyakan kepada kita, akan kembali menjawab akan apa yang kita sampaikan itu pasti akan ditanyakannya alasannya lagi. Nah, jadi seperti itu, lebih kritis anak-anak zaman sekarang karena perkembangan zaman. Nah, itu dia. Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi apa itu keyakinan kelas? Mengapa ya keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja atau kesepakatan kelas saja? Bapak Ibu, kira-kira mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Untuk keselamatan, betul. Tapi peraturan ini apakah dibuat bersama atau hanya oleh beberapa orang tertentu saja? Beberapa orang tertentu saja dan semuanya wajib mengikuti peraturan tersebut. Apa dampaknya? Kita sajalah, saya pribadi misalnya Pak Ibu. Karena ini sebuah peraturan bukan dari keyakinan diri saya, walaupun saya tahu bahwa manfaat pakai helm itu sangat luar biasa. Tapi mau bepergian itu kalau bisa pakai helm, kalau ada polisi, kalau bisa nggak usah pakai helm. Seperti itu kan Bapak Ibu. Kalau nggak ada polisi, kok bisa nggak usah pakai helm. Kenapa ribet saja? Karena itu bukan keyakinan kita. Kita hanya terpaksa untuk mengikuti peraturan yang ada. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat ini? Karena COVID. Wajib pakai masker, kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk sekolah. Wajib pakai masker, kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk ke suatu ruangan tertentu. Itu juga peraturan. Coba kalau dirumuskan bersama, kita buat sebuah keyakinan, pasti akan lebih maksimal hasilnya. Maka dari itu Bapak Ibu, kelas itu sangat luar biasa. Peraturan itu berupa aturan yang disepakati di kelas dan mungkin bersifat satu arah saja. Ini peraturan tadi hanya satu arah, bukan timbal balik, bukan kolaborasi.
Kemudian keyakinan kelas itu merupakan pernyataan-pernyataan singkat yang diyakini membawa kebaikan kepada warga kelas. Ini yang tertanam pada anak nantinya. Mereka yang merumuskan bersama bisa saja pakai stick note, kita tempelkan bersama-sama di depan, kita yakini bersama untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan itu merupakan nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena dia sudah yakin meyakini hal tersebut daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna yang ia pahami. Itu konsepnya. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena hal ini. Bapak Ibu, luar biasa. Untuk peraturan keyakinan kelas, mari kita lihat contohnya. Keyakinan kelas ini tadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan singkat, sementara peraturan itu berupa aturan yang disepakati di kelas. Ini contohnya. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Salah satu contoh peraturan. Itu lebih terpaksa anak itu. Terpaksa, tapi anak itu harus yakin bahwa sikap tanggung jawab itu harus ada pada setiap diri manusia. Dia harus meyakini itu. Nah, tugas kita adalah menuntun hal tersebut. Kemudian contoh yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Berarti kan kita paksakan satu arah saja. Padahal keyakinan kelas yang harus diyakini yang harus ada pada diri setiap manusia itu adalah kita harus saling menghormati orang lain. Kita harus punya komitmen, harus menghargai orang lain. Kemudian contoh peraturan yang ketiga adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini juga peraturan. Nah, apa keyakinan kelasnya? Kita itu juga harus berkomitmen dan menghormati orang lain yang sudah datang ke tempat itu. Kemudian juga dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelasnya? Keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian juga bergantian atau menunggu giliran. Kita harus menghormati orang lain dan bersabar. Dilarang menggunakan narkoba. Kita harus menjaga kesehatan. Itu keyakinan kesehatan kita itu adalah yang harus kita jaga. Kalau masalah pakai menggunakan kata-kata dilarang dan segala macam, itu berarti kita memaksakan diri yang sifatnya satu arah. Nah, ini contoh apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu, kami sangat berharap terutama untuk dari diri kami sendiri, mari kita bersama-sama memulai di kelas kita membuat keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak, kita tempelkan di kelas dan kita yakini bersama. Bukan peraturan kelas lagi. Jadi seperti itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, contoh kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 4 misalnya gitu. Guru bersama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru berdiskusi tentang kesepakatan kelas. Contohnya, anak-anak Bapak, kira-kira apa yang kita butuhkan selama kita di kelas 4 ini? Nanti akan muncul lah. Saya membutuhkan kelas yang nyaman, kelas yang bersih, kelas yang tidak diskriminatif, ada kelas yang tidak ribut. Setelah kita arahkan, barulah kita rumuskan kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Terdapat keyakinan kelas tadi, kita gunakan statement tempelkan dulu, nanti baru kita kreasikan bersama-sama lagi dengan anak. Dan tempelkan keyakinan kelas kita tersebut. Kita mulai dari diri kita, kalau bisa dari sekarang, karena jika ingin merubah sesuai dengan pendapat yang tadi, maka mulai dari sekarang. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, karena kalimatnya kalimat positif, bukan kalimat negatif, bukan dilarang, bukan harus ini, bukan kalimat negatif, tapi kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jadi dia tahu. Misalnya menjaga kebersihan tadi cukup kebersihan. Nah, bisa seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah kita. Kemudian melibatkan semua warga kelas atau warga sekolah. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan hidup. 5 kebutuhan dasar pada manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini contohnya tadi. Jika anak kita berikan hukuman, dia pasti memiliki kebutuhan dirinya untuk membela diri. Nah, ini dia. Kebutuhan untuk bertahan hidup,
kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, walaupun belum semaksimal temannya, tapi dia tetap berhak membutuhkan pengakuan dari kita atas kemampuan yang telah dicapainya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir kesenangan, karena konsep dari peserta atau murid itu adalah masih bermain karakteristiknya. Jadi dia ingin mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bapak Ibu, ini poin yang selanjutnya. Ada 5 posisi kontrol guru pada sistem restitusi ini. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini sebenarnya kita mungkin semuanya sudah pernah kita lakukan. Restitusi pun sebenarnya sudah pernah juga kita lakukan. Membuat keyakinan kelas pun sebenarnya juga sudah pernah kita lakukan. Namun tindak lanjutnya yang belum. Nah, seperti 5 posisi kontrol guru ini pada segitiga restitusi. 5 posisi kontrol guru yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini ada 1 posisi kontrol terbaik. Menurut Bapak Ibu yang mana? Ada yang sebagai teman, kemudian manajer, pemantau. Nanti kita lihat mana kira-kira yang paling tepat. Posisi penghukum. Jika anak terlambat datang ke sekolah, langsung kita beri di depan. Itu salah satu contoh guru sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, misalnya seperti ini, pasti sudah pernah kita lakukan. Saya tidak percaya Bapak Ibu ini semua guru-guru hebat yang sudah pernah melaksanakan ini. Sebagai penghukum juga pernah, saya juga pernah. Sebagai teman juga pernah. Contoh sebagai temannya seperti ini Bapak Ibu. Ayolah misalnya gitu. Anak melakukan kesalahan. Ndak ibu jampak dah, ndak ibu aja ibu dong kamu dia ibu apa ibu kawat. Oh tetap dia mau itu, tetap dia nak bebas. Kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau kita hanya sebagai mengontrol saja. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai manajer. Mana yang paling baik kita bahas satu-satu. Yang pertama sebagai penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemungkinan murid akan marah dan mendendam. Ia patuh dia pada saat itu, tapi setelah itu bagaimana raut wajahnya apakah kita tahu dalam hatinya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita sebagai penghukum, tentu saja pada saat sekarang ini penghukum ini tidak tepat lagi kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut karena kita ingin menyenangkan emosinya supaya dia merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dalam belajar, misalnya siapa kali sorok menunjuk itu nak. Pembuat merasa bersalah dengan suara yang sedikit tenang. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Awak juga baru. Saya gitu. Itu pembuat merasa bersalah. Jadi awak juga tadi baru yuk. Jadi ini kan efeknya mengecewakan. Murid itu akan merasa tidak berharga. Dia akan inyo juga baru. Dengan yang cara kita lakukan dengan pembuat merasa bersalah tadi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, berbeda dengan penghukum tadi, berbeda dengan membuat merasa bersalah tadi, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tentu ibu jawab Pak enak, ayolah, buat mulai dari gini, berubahlah baik. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi ada juga positif dan negatifnya. Menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kadang apa itu? Positifnya juga banyak, negatif juga banyak. Kadang dibawa lalunya awak jadi lama agak awak terlampau elok dan menjadi kawan untuk ini. Nah itu pula kelemahannya. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau ini bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah ini nanti gambarnya seperti ini. Misalnya ada peraturan sekolah kita guru piket misalnya, jika anak melanggar peraturan, apa yang kita lakukan? Tentu menerapkan konsekuensi dari peraturan yang ia langgar. Itu sebagai pemantau. Kita buat misalnya peraturan, kalau terlambat maka berdiri di halaman selama 10 menit, angkat kakinya seperti itu. Itu pemantau.
Jadi anak merasa bersalah, langsung aja awak tahu kan dengan hukuman yang akan awak lakukan kalau awak terlambat. Jadi anak, kita hanya sebagai pemantau aja lagi, pemantau dari peraturan yang sudah kita buat bersama, sudah kita sepakati. Berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek murid, memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah dilanggar salah satu peraturan sekolah. Ini sebagai pemantau. Jadi guru itu hanya salah, ya silakan apa hukuman dari kesalahan yang telah dibuat karena sudah ada pada peraturan yang dibuat. Jadi seperti itu. Berbeda dengan manajer, Bapak Ibu. Kalau manajer, guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ada pada dirinya tersebut. Karena manajer ini dia mengelolanya, dia manajerial, manajemennya. Ini dia manajer. Memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer ini lebih komplit. Dia harus mampu juga sebagai teman, harus mampu sebagai pemantau. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dan tugas orang manajer itu adalah membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Karena hanya diri sendiri yang bisa mengendalikan dirinya itu. Hanya diri anak itu yang bisa mengendalikannya. Nah, itu tugas kita, hanya membimbing dan menuntun murid tersebut. Kemudian bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bukan berarti pula jangan jual main dirinya lain. Jangan pernah bermain juga lagi dengan dia, karena dia bukan seperti itu. Jadi kita temukan solusi bersama dengan cara restitusi tadi. Jadi menurut Bapak Ibu, mana kira-kira terbaik dari 5 posisi kontrol tersebut? Sebagai manajer luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa kita misalnya sedang terlambat di sekolah. Jika sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas sebagai penghukum. Kalau kamu merasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru merasa kecewa dengan kamu dengan suara yang lunak tadi. Yang membuat merasa bersalah. Ibu yuk kecewa coba. Nah, barangkali awak kawa aja. Pasti anak maaf Bu, maaf. Jadi anak menjadi rendah diri jadinya. Kemudian kalau menurut teman, ayolah hidup yang disiplin, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa kamu salah, tapi yang kedepannya tolong hargai ibu. Ibu aja ibu. Beku ibu kan yang berada di kepala sekolah. Nggak diajarlah anakku dia apa iko, dia ibu iko. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, karena sudah ada peraturan yang dipaparkan. Jika terlambat maka harus ini. Itu hanya pemantau saja deh. Namun sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu nak? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi seperti itu. Kita tanyakan ke dia apa menurut mereka yang bagus untuk solusinya. Namun tak lupa kita memberikan tawaran. Karena kita masih di SD, memberikan tawaran dan kita arahkan supaya nanti menang dan menang. Ada keadilan. Baik Bapak dan Ibu, ini tahapan segitiga diskusi. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Semua kita memiliki motivasi internal. Nanti Bapak Ibu dari ketiga ini akan saya tampilkan contoh dari segitiga diskusi yang sudah dicoba dibuat skenario-nya kemarin dengan anak kita Adif dan Zulian Rahmani. Contoh dari menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita wujudkan dulu percaya diri anak ini walaupun dia sudah bersalah, tapi tetap kita stabilkan dulu, kita stabilkan kondisi identitas. Anak Bapak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi tidak terpuruk mana dulu. Apapun pernah kok berbuat salah, ibu pun pernah kok berbuat salah, teman-teman kamu juga pernah berbuat salah, bukan? Nah, jadi seperti itu contoh pada menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tadi validasi tindakan semua perilaku memiliki alasan itu dari kontrol tadi.
Jadi kita tanyakan alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Baku ditendang kawan tadi. Awak tanyakan alasan. Baru terakhir menanyakan keyakinan. Awak kan membuat keyakinan keras bersama. Apa keyakinan keras kita nak? Menjaga keamanan, tidak diskriminasi, tidak berkelahi. Itu tadi kan Bapak Ibu yang keyakinannya yang kata-kata singkat tadi. Kamu nanti kita tanyakan keyakinan keras kita kan sudah ada. Anak Bapak ini nanti kalau sudah besar mau menjadi apa? Menjadi polisi Pak, menjadi dokter. Apakah dokter atau polisi itu memukul temannya nak? Jadi nanti dia akan sadar bahwa dia telah melanggar keyakinannya. Jadi nanti ditemukanlah solusi dari masalah tersebut. Saya kena percaya kita sebenarnya sudah pernah melakukan ini, namun belum secara konsisten. Nah, jadi harapannya mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk menerapkan tahapan dari segitiga restitusi ini. Bapak dan Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi mungkin bisa kita lihat sedikit dari video ini. Segitiga restitusi tadi. Ini kasusnya. Contohnya kasus yang pertama itu terlambat datang ke sekolah. Hadif adalah siswa kelas 5 SD 15 orangnya. Ini hanyalah sebuah ilustrasi, bukan realnya, tapi ini contohnya. Praktek segitiga restitusi kasus yang pertama. Jadi ini contohnya. Misalnya ada anak kita datang terlambat, sementara kegiatan sudah selesai. Kita tanyakan dulu alasannya. Stabilkan identitas. Setelah ditanyakan alasan, kita bawa anak itu sendiri. Cukup dengan kita dirinya saja untuk menerapkan restitusi ini. Ini kita bisa bagian identitas lagi. Bapak juga pernah berbuat salah. Mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi mencari solusi terbaik dari masalah yang sudah dihadapi. Ini validasi tindakan yang salah, menanyakan alasannya. Ini dia keyakinan kerasnya Bapak Ibu. Kita tanyakan lagi, mengingatkan.
secara instan. Hari ini kita mulai, besok anak-anaknya sudah harus berubah, itu tidak bisa. Ini tanggapan siswa tersebut, apa perasaannya kalau dalam diskusi. Mana yang enak diskusi atau dihukum langsung. Jadi dia mengatakan bahwa lebih enak dengan diskusi, karena dia tidak langsung dijudge sebagai anak yang salah, tapi ditanyakan dulu alasannya sampai akhirnya nanti dia dapat menemukan sendiri apa solusinya. Dia terlambat sekolah misalnya karena orang tuanya sakit, jadi apa solusi dari dia? Ini contoh kasus yang kedua, dia tidak pikir kelas. Jadi ada Zulian Ramdhani, siswa kelas 5 SD di Makassar Timur. Sesuai dengan kriteria kelas sudah ada yang disepakati bahwa dia itu sebenarnya setelah pembelajaran berakhir maka petugas piket bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Namun suatu hari ketika Ramda menjadi petugas piket, Ramda pura-pura lupa dan langsung pulang ke rumah tanpa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai petugas piket. Mendengar keluhan dari petugas piket yang sekelompoknya Ramda, akhirnya Paulus memanggil Ramda untuk melakukan pendekatan dan mencari solusi terbaiknya. Dia sudah mengakui kesalahannya, kemudian baru kita lakukan pemeriksaan identitas. Negasinya negara yang salah dengan menanyakan alasannya. Lebih kurang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan dulu, kita sebagai identitas, kemudian kita tanyakan alasannya, baru kita temukan solusinya bersama dengan anak tersebut. Kita lanjutkan sedikit lagi ya Bapak Ibu. Tadi sudah ada contoh dari segitiga diskusi juga. Mungkin hanya itu materi kita pada hari ini Bapak Ibu, yaitu tentang budaya positif sekolah, konsep pendidikan menurut kejadian utara, kemudian tadi disiplin positif, kemudian juga perubahan paradigma, 5 posisi kontrol guru, kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalah anak, kemudian pada motivasi diri, yaitu motivasi intrinsik dan teori stimulus dengan teori kontrol. Baik Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan kritikan saran tentang diseminasi asistensi berfluid yang ini, saya persilakan. Apakah ada Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Mar. Oke, mikrofon aja. Terima kasih, saya ucapkan. Yang
segitiga restitusi di sekolah kita ini, Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Mel untuk pertanyaannya. Bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita ini? Sebenarnya seperti ini Bu Mel. Seperti yang sudah kita dengar tadi, mungkin beberapa tahapan itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan, namun masih membutuhkan usaha yang optimal supaya bisa membuat efek jerak kepada anak tersebut. Namun kita menerapkannya itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Mulai dari sekarang kita harus berkomitmen untuk berusaha mencoba dari sekarang, mulai dari sekarang ini dalam bagaimana cara kita menerapkannya ke anak segitiga restitusi ini. Tentu saja cara menerapkannya adalah kita menerapkan tahapan demi tahapan dengan sungguh-sungguh. Jadi setelah tahapan 1, lanjut lagi tahapan 2, begitu juga sampai tahapan 3. Tidak hanya langsung ke tahapan 3 saja. Jadi harus secara bertahap. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi kita buat anak itu percaya diri dulu, kita hargai anak itu terlebih dahulu, baru kemudian kita validasi tindakan yang salah, baru kita dengan contoh kamu tentu punya alasan melakukan kesalahan tersebut, barulah terakhir nanti menanyakan keyakinan kelasnya, apa keyakinan kelas yang sudah ia langgar dan bagaimana solusinya menurut dia lagi. Jadi tidak bisa langsung pada yang ketiga ini saja, seperti itu Bu Mel. Jadi mungkin kalau kita agak sibuk mengoreksi nilai tugas dan sebagainya, tentu kita akan langsung aja ke sini menanyakan keyakinan kelasnya. Kamu tahu kan kalau kamu sudah mengangkat keyakinan kelas ini segala macam, tidak bisa langsung ke sini, namun harus secara bertahap dan berurutan, secara sistematis. Harus dari menstabilkan identitas dulu. Setelah anak itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah. Bapak juga muncul percaya diri dari anak tersebut, muncul rasa anak tersebut dihargai. Baru kita lanjutkan pada validasi tindakan yang salah. Dengan contoh pertanyaan tadi, baru terakhirnya menanyakan keyakinan kelas dan menemukan solusi terbaik berdua. Mungkin seperti itu. Bisa Bu Mel? Terima kasih Bu Mel. Apakah masih ada Bapak Ibu yang lain? Dipersilakan. Silakan Bu Dewi. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ulil. Sesuai dengan uraian Pak Ulil tadi, keyakinan kelas merupakan penanaman budaya positif di seluruh sekolah. Terkait dengan pernyataan ini, kapan sebaiknya keyakinan kelas itu kita buat? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana solusinya jika keyakinan kelas itu setelah berulang kali dilanggar anak? Terima kasih. Terima kasih Ibu Zulneri. Luar biasa pertanyaan Bu Zulneri dan Bu Citra tadi tentang keyakinan kelas. Kapan seharusnya keyakinan kelas ini kita rumuskan bersama? Kemudian bagaimana caranya jika keyakinan kelas ini sudah dilanggar anak, kita terapkan segitiga restitusi, namun masih berulang seperti Bu Neri. Dicoba aja dulu yang pertama, kapan keyakinan kelas ini dibentuk? Yang pasti keyakinan kelas ini dibentuk kalau bisa di awal semester, di awal sebelum kita mengajar anak, sediakan waktu 1 jam pembelajaran, 1 jam pelajaran, rumuskan dengan anak dulu, baru kita masuk pembelajaran. Jadi 1 kali dalam 1 semester juga boleh, 1 kali dalam setahun juga boleh, tapi menyesuaikan saja. Karena keyakinan kelas ini itulah yang akan diyakini anak selama ia belajar dengan kita. Kemudian bagaimana jika sudah kita terapkan segitiga restitusi, namun sekarang 1 kali kita lakukan restitusi, 2 kali kita lakukan masih berulang, 3 kali kita lakukan restitusi masih berulang. Jawabannya sangat simpel betul dari kita coba terus. Nah, jadi jawabannya hanya itu, kita coba terus. Karena kalau untuk kognitif sesuai dengan ranah belum kognitif, afektif, psikomotor. Yang paling susah itu yang mana? Apakah materi pelajaran, volume kubus, luas permukaan, balok dan segalanya? Bukan itu. Yang paling susah itu adalah afektif atau karakter anak. Kalau materi pembelajaran kognitif, volume kubus, sisi, itu
Nggak bisa sekali dengan anak, nanti nggak bisa satu hari sama anak, ulang lagi sampai dia mampu. Nggak juga bisa dia panggil dia sendiri, kita ajarkan sendiri, bisa anak langsung. Beda dengan sikap, beda dengan afektif. Afektif ini tidak ada yang bisa menjanjikan kapan dia akan berubah kecuali diri dia sendiri. Makanya tugas kita hanyalah menuntut sampai anak ini benar-benar sadar dan yakin dengan keyakinan kelas yang kita rumuskan bersama. Jadi sangat dibutuhkan waktu yang panjang, waktu yang lama untuk menerapkan keyakinan kelas ini pada anak, untuk menanamkan keyakinan kelas ini pada anak. Pada saat pelatihan pun buat Ibu sendiri itu juga pertanyaan yang sama yang kami tanyakan kepada fasilitator dan jawaban fasilitator juga sama. Coba terus. Jangan berhenti sampai itu. Jadi tugas kita jangan putus asa, kita coba terus, ingatkan terus. Sebagai manajer kita terapkan tugas kita variasikan lagi cara-caranya, tapi tetap dengan merujuk pada aspek 3 tahap dari segitiga restitusi tadi. Mungkin seperti itu Bu Sundari. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, jika tidak Bapak Ibu, mungkin hanya itu diseminasi modul 1.4 budaya positif ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu ada sedikit kutipan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, dimanapun guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, itu menurut standar nasional pendidikan. Kemudian Bapak Ibu untuk refleksi. Jadi setelah saya menyampaikan materi ini, saya juga membutuhkan kritikan saran Bapak Ibu. Jadi ada di sini Jamboard. Nanti akan saya kirimkan linknya pada grup WhatsApp. Mohon Bapak Ibu isi bagaimana cara saya menyampaikan materi. Apakah Bapak Ibu paham atau apa yang perlu saya perbaiki setelah menyampaikan materi ini. Dukungan dan umpan balik dari Bapak Ibu sangat saya butuhkan dan saya tunggu refleksinya. Nanti saya kirimkan link Jamboardnya di WhatsApp grup sekolah kita. Bapak Ibu, itu saja mungkin diseminasi pada aksi 1.4 ini. Itulah ilmu yang saya dapatkan selama 1 bulan, lebih kurang 1 atau 2 bulan belakangan ini sama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Semoga saya bisa memperbaiki diri saya pribadi dan kita bersama-sama juga bisa memperbaiki diri kita sesuai dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Karena tugas kita adalah menuntun anak, bukan menuntut anak. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mari kita hargai keberagaman yang ada pada anak. Karena keunikan itu luar biasa, keunikan itu harus kita hargai karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Jika ada saran janggal selama melaksanakan kegiatan ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.